Coba mulai saat ini kalau kalian dengar suara tokek jangan lupa dihitung. Kalau ganjil berarti hati-hati, di sebelah kalian jangan-jangan ada siapa itu? Halo Mercemersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah topik yang ringan-ringan aja. Setelah beberapa video kayaknya topiknya cukup berat dan menguras pikiran dan juga tenaga. Sebelum itu aku mau tanya ke kalian nih, apakah kalian masih percaya tentang mitos-mitos yang beredar sampai saat ini di kalangan masyarakat Indonesia? Atau mungkin kalian punya mitos khusus yang kalian percayai dan keluarga kalian percayai atau sudah turun-temurun dari zaman kalian masih kecil? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu mitos yang kalian ketahui nantinya akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Arti kata mitos sendiri menurut KBBI adalah mengeramatkan, mengagungkan secara berlebih-lebihan, baik tentang benda, kejadian, dan sebagainya. Nah, di antara mitos-mitos ini ada yang mengartikan menjadi hal-hal baik maupun hal-hal buruk. Nah, apa aja kah mitos-mitos itu? Kita langsung aja masuk yuk. Yuk, mari. Kategori mitos pertama adalah hewan. Nah, ini mitos tentang burung gagak. Beberapa orang mempercayai kalau ketika ada burung gagak yang terbang atau berputar-putar di atas rumah atau bertengger di sebuah rumah bisa menjadi suatu pertanda bahwa salah seorang penghuni rumah tersebut akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Kalian pernah dengar nggak mitos ini? Nah, mitos yang kedua masih berhubungan dengan burung. Ini adanya burung ada di malam hari. Kalau kalian pernah dengar suara burung di sekitar rumah kalian yang kayak kiak, kiak, kiak kayak gitu-gitu. Nah, itu kata-kata orang tua zaman dahulu. Kalau ada yang mendengarkan bunyi itu selama 7 hari berturut-turut, katanya salah satu warga di daerah tersebut akan meninggal dunia. Kalian pernah dengar nggak mitos itu? Nah, mitos yang selanjutnya kali ini berhubungan dengan cicak. Katanya nih, kalau tertimpa cicak itu dipercaya akan mengalami kesialan dalam hari itu atau beberapa hari ke depan. Kalian pernah nggak ketimpa cicak? Yang ada nih ya, yang aku tahu nih ya, orang-orang pada takut tuh sama cicak. Lalu hewan selanjutnya adalah tokek. Ini katanya nih, kalau kalian mendengar suara tokek di malam hari, coba kalian hitung. Kalau jumlahnya itu ganjil, katanya di sekitar kalian berarti ada makhluk gaib. Coba mulai saat ini kalau kalian dengar suara tokek jangan lupa dihitung. Kalau ganjil berarti hati-hati, di sebelah kalian jangan-jangan ada siapa itu? Mitos selanjutnya adalah tentang hewan anjing. Dipercaya kalau ketika kita mendengar anjing melolong panjang, itu artinya ada makhluk gaib di sekitar anjing tersebut. Entah dia sedang mengganggu anjing itu atau memang dia mengajak bermain. Percaya atau tidak? Who knows? Kita nggak bisa melihat. Coba apakah di antara kalian ada teman-teman yang indigo? Kalian coba komen di bawah apakah mitos ini nyata atau tidak. Nah, selanjutnya mitos tentang kucing berwarna hitam. Nah, katanya nih ya, kalau kita ngelihat kucing berwarna hitam, kita bakalan ketimpa sial. Bahkan dulu waktu kalau nggak salah aku kecil tuh ya, setiap kali ngelihat kucing hitam, teman-temanku selalu bilang kayak, Dev, jangan lupa bilang amit, amit. Nah, itu pernah tuh. Aku pernah mempercaya itu sampai kayaknya kira-kira SMP, aku masih melakukan hal itu. Tapi sekarang kalau aku ngelihat kucing berwarna hitam, kayaknya bagus banget. Dan nggak tahu ya, aku suka aja ngelihat kucing berwarna hitam atau hewan berwarna hitam. Aku ngerasa kayak keren aja gitu. Nggak tahu, atau ini aku yang aneh atau kalian juga ngerasain hal yang sama. Mitos selanjutnya masih seputar kucing. Katanya nih ya, kalau kita menabrak kucing bisa aja nanti selanjutnya kita bakalan menabrak manusia. Atau bisa aja kalian juga akan tertimpa kesialan dan kalian bisa aja mati tertabrak. Ada beberapa mitos-mitos yang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurut aku nih ya, sebaiknya kita tidak sembarangan. Itu merupakan sebuah mitos yang istilahnya kita harus berkendara itu juga baik-baik. Kita juga harus mengerti kalau ada hewan lain yang lewat, makhluk hidup yang lain juga lewat di jalanan-jalanan itu. Ya mau bagaimana pun kita hidup berdampingan dengan mereka, apalagi kucing, anjing, terus hewan-hewan kecil lainnya kayak ayam juga, itu kan kita nggak bisa ngelihat langsung, apalagi kalau naik mobil ya kan. Nah, makanya kita diminta untuk berhati-hati dalam berkendara kayak gitu sih kalau menurut aku. Nggak tahu sih kalau menurut kalian tentang yang mitos kali ini, atau mungkin kalian ada pengalaman tersendiri tentang mitos-mitos itu, kalian bisa aja komen di bawah. Nah, untuk mitos selanjutnya adalah tentang kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Mitos ini dipercaya juga oleh ibu aku. Beliau beranggapan ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah, maka entah besok atau beberapa hari ke depan akan ada orang penting yang bertamu ke rumah kita. Nah, entah itu benar atau tidak, tapi
banyak kayaknya orang-orang tua zaman dulu yang mempercayai hal ini. Nah, kalau orang tua kalian sendiri gimana? Coba kalian komen di bawah dan bercerita apakah di daerah kalian juga ada mitos-mitos hewan yang seperti aku ceritakan tadi, atau mungkin ada yang belum aku ketahui. Kalian coba komen di bawah. Nah, mitos selanjutnya ini aku kategorikan sebagai mitos tentang benda dan orang. Karena kalau aku pisah sesuatu, kayaknya mereka ada beberapa yang berkesinambungan. Jadi aku jadikan satu aja tentang benda dan orang. Mitos yang pertama adalah tentang cermin pecah. Ada nih yang bilang kalau cermin pecah secara tiba-tiba artinya ada seseorang dari keluarga kita sedang mendapatkan musibah, entah itu kecelakaan atau sakit keras. Ada pula yang bilang kalau kita bercermin di cermin yang retak atau pecah, maka kita sendiri akan mendapatkan musibah. Benar tidaknya aku tidak tahu, tapi ini kayaknya sering banget ada di sinetron-sinetron Indonesia. Atau bahkan kayaknya ada beberapa yang ada di film-film horor luar negeri juga. Bukan cuma cermin yang pecah, kayaknya juga ada bingkai-bingkai foto yang jatuh ataupun pecah. Itu juga menandakan seseorang dari keluarga kita tertimpa musibah, atau bahkan si pemilik foto entah itu kecelakaan atau mengalami gangguan hal-hal jahat. Nah, entah bisa dipercaya atau tidak, yang pasti mitos ini sudah terkenal di mana-mana. Nah, mitos selanjutnya adalah tentang rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate dipercaya membawa aura negatif, seperti terkadang terasa hawa panas terus-menerus dan juga banyak penampakan yang terjadi di rumah tusuk sate. Ada juga yang bilang nih kalau rumah tusuk sate itu dijadikan jalanan lewat bagi makhluk-makhluk gaib. Dan bahkan kalau kalian pecinta cerita-cerita horor, kalian pasti akan sering mendengar tentang pengalaman-pengalaman horor di rumah tusuk sate. Cuman keterangan secara ilmiah kenapa rumah-rumah tersebut banyak didatangi makhluk gaib juga nggak ada, dan memang nggak bisa dibuktikan secara nyata. Tapi kebayang nggak sih kalau rumah kita jadi lewatan hantu-hantu? Itu sih horor kayaknya ya kan. Oke, next. Masih mitos soal rumah. Katanya nih rumah kalau yang semakin ke belakang semakin menyempit itu akan mempersempit rezeki si pemilik rumah. Kebenarannya atau tidak aku nggak tahu, cuman aku sering mendengar hal ini. Nah, ada juga yang bilang lebih baik mencari rumah atau tanah dengan area luas depan atau pintu masuk itu yang kecil menyerucut ke depan dan ke belakangnya itu lebar. Karena itu juga katanya nih mendatangkan rezeki yang banyak. Cuman aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi itu mitos-mitos yang sering aku dengar di antara teman-teman aku juga. Terus yang selanjutnya masih juga soal dalam rumah nih. Katanya kalau kalian punya sumur jangan pernah sekali-sekali menutupnya. Entah itu sumurnya sudah kering ataupun tidak kering, jangan pernah menutupnya. Maksud aku ditutup ini artinya ditimbun kembali ya teman-teman. Karena kata orang-orang zaman dahulu kalau kalian menutup sumur yang entah itu mengeluarkan air atau tidak, itu pamali dan dapat membuat penunggu-penunggunya akan marah. Ini juga yang dipercaya oleh orang-orang. Jadi kalau kalian semua pindah ke rumah atau kontrakan yang memang di situ ada sumur, lebih baik jangan ditutup. Nah, mitos yang selanjutnya kita lanjut tentang mitos memegang batu ketika sedang kebelet buang air besar. Kalian pernah nggak sih mendengar mitos itu? Kalau aku nih dari kecil kayaknya aku sering banget terpapar mitos-mitos tau deh. Nah, ini katanya nih ya, kalau kita sedang kebelet ingin buang air besar, sebaiknya kita mengantongi atau memegang batu karena hal itu dipercaya akan menahan rasa kebelet tersebut dan itu akan hilang tiba-tiba. Nah, cuma nih waktu itu aku pernah dibilangin oleh guruku sebenarnya itu adalah sebuah reaksi yang dihasilkan oleh pikiran kita untuk mengalihkan pikiran dari rasa kebelet itu ke hal lain. Aku pernah mencoba nih Amoris. Jadi waktu itu memang aku sempat ada kebelet, tapi aku ada di acara penting yang aku nggak bisa untuk izin ke toilet. Jadi akhirnya aku pegang HP bener-bener megang dengan sekuat hati, pikiran, dan tenagaku ya kan. Akhirnya rasa itu hilang. Jadi nih ya, menurut aku nggak penting bendanya apa, yang penting adalah kalian harus mendistract pikiran kalian untuk tidak terfokus pada hal tersebut. Jadi pasti akan finally rasa itu hilang. Coba kalian buktikan, nanti kalian coba komen di bawah apakah berhasil atau enggak. Karena aku sudah pernah berhasil menggunakan handphone. Kalian bisa tuh coba menggunakan apa? Tumbler mungkin, atau mungkin tas. Coba aja nanti kita lihat bareng-bareng apakah memang pengalamanku itu benar atau enggak. Nah, mitos selanjutnya ini pasti anak-anak cewek banyak yang tahu kalau mereka pernah bersih-bersih rumah. Biasanya nih, entah ibu atau orang tua dari si anak cewek ini pasti akan bilang kayak gini. Kalau nyapu itu yang bersih biar nanti calon suaminya nggak berewokan. Tanya gitu nih. Pernah ada yang denger apa enggak? Aku sering banget dari kecil kayaknya dikasih tahu kayak gitu. Tapi nih ya, setelah aku tahu kalau cowok-cowok berewokan itu ganteng-ganteng kayak Thor. Terus yang pemerannya Aquaman itu ganteng-ganteng banget kan. Aku
aku jadinya jarang nyapu bersih karena berharap calon suami aku brewokan dan ganteng kayak gitu. Gimana dong, mitos ini bener apa enggak? Nggak tau lah. Nah, mitos ini sebenarnya kayak pedang bermata dua kalau menurut aku ya kan. Kalau yang suka cowok-cowok brewokan kayak aku, akhirnya nyapunya nggak jadi bersih. Kalau yang nggak suka cowok-cowok brewokan, akhirnya nyapunya jadi bersih. Gimana itu ibu-ibu yang membuat mitos ini, entah bener atau enggak? Menurut kalian gimana tentang mitos ini? Kalian coba komen di bawah ya. Apakah ada yang kayak aku, akhirnya nyapunya nggak pernah bersih karena berharap suaminya brewokan? Atau gimana coba? Gimana ya? Nah, mitos selanjutnya masih tentang aktivitas sapu menyapu. Mitos ini melarang seseorang untuk menyapu di malam hari karena nanti efeknya adalah rezekinya akan menghilang atau seret. Seret itu bahasa Indonesianya kesusahan, dapat rezeki atau rezekinya sedikit kayak gitu. Nah, bukan hanya itu aja, kalau kalian menyapu halaman pakai sapu lidi, itu katanya bisa memanggil makhluk-makhluk gaib. Lalu mitos selanjutnya adalah tentang cara memegang piring waktu makan. Katanya anak cewek tidak disarankan untuk makan dengan mengangkat piring. Karena mitosnya nih ya, kalau kita makan dengan mengangkat piring, maka ketika berumah tangga nanti akan banyak masalah. Kemudian mitos selanjutnya masih terkait dengan makan. Katanya kalau makan di rumah sebaiknya di meja makan, jangan di ruang tamu, ruang TV, ataupun kamar. Karena katanya kalau kita makan di tempat-tempat yang berbeda, maka nantinya kita akan berganti-ganti pekerjaan. Benar atau tidak? Nggak tahu. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah anak gadis jangan duduk di depan pintu. Mitos ini beranggapan kalau seorang anak gadis duduk di depan pintu, maka nantinya akan kesusahan untuk mencari jodoh. Nah, kalau dipikir secara logika sih sebenarnya ini kalau kalian duduk di depan pintu otomatis menghalangi orang kan ya. Tapi kok ya mitosnya mengerikan banget ya kan, nggak dapet jodoh. Berasa didoain atau disumpahin nih ya kan. Karena sebel kalian duduk di depan pintu tuh. Makanya jangan duduk di depan pintu. Nah, yang selanjutnya adalah bulu mata jatuh. Ini mitos yang disukai anak-anak SD. Karena aku dulu, zaman dulu, waktu SD aku juga suka. Kayaknya sampai sekarang terbawa. Nggak tahu SD ku banyak banget sih. Mitos-mitos aku juga nggak tahu ini ya. Nah, ini mitos ini bilang ya, katanya kalau bulu mata kalian jatuh berarti ada seseorang yang merindukan kalian dan ingin bertemu dengan kalian. Terus, kalau kalian ingin tahu caranya siapa yang merindukan kalian, kalian bisa pegang itu bulu mata, terus tepuk-tepuk nih sambil melafalkan huruf abjad A, B, C, D sampai di satu titik bulu itu hilang. Nah, huruf abjad apa yang terakhir kali kalian ucapkan itu merupakan huruf abjad awal nama seseorang yang merindukan kalian. Terus kalau umpama nama huruf yang aku tepuk-tepuk I gitu, terus aku nggak punya kenalan namanya I, berarti yang merindukan aku siapa? Ikan mungkin ya? Nggak tahu. Coba kalian komen di bawah, apakah kalian pernah denger mitos kali ini? Atau mungkin ada yang pernah mempraktekkannya? Coba kalian komen ya di bawah. Nah, mitos yang selanjutnya ini tentang kehamilan, ibu-ibu yang hamil atau tentang kita nanti hamil di masa depan. Aku jadiin satu segmen karena itu kayaknya ada beberapa. Nah, mitos yang pertama ini bilang kalau ibu hamil tidak boleh makan pisang gandeng atau pisang yang berdempetan karena nanti katanya bayi yang dilahirkan bisa kembar siam yang dempet itu. Terus ada lagi nih katanya mitos ketika istri hamil, seorang suami tidak boleh menggunting sesuatu. Katanya nanti anak yang dikandungan istrinya akan lahir cacat. Ada juga yang bilang kalau ketika istri hamil, baik suami maupun istri dilarang membunuh hewan karena itu nanti berpengaruh kepada janinnya. Dan itu juga yang menimbulkan toh atau bekas lahir. Cuman aku nggak tahu apakah mitos ini benar atau tidak. Aku juga nggak tahu dan aku nggak mau ngejudge apakah mitos ini benar atau tidak. Nah, ada juga mitos yang katanya kalau kalian berbenturan kepala dengan kepala sama teman kalian, katanya kalian harus membenturkan sekali lagi biar nanti anak kalian tidak lahir kembar siam. Cuman ya kalau kita kebentur-kebentur terus bukannya tambah pusing ya kan. Nah, itu dia mitos-mitos yang sampai sekarang masih beredar di masyarakat Indonesia dan beberapa masih dipercayai sampai sekarang. Tentang benar atau tidaknya mitos ini sampai saat ini masih tidak bisa dipastikan. Tapi mitos ini masih berkembang luas di antara kita semua. Kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang, boleh kalian mempercaya atau tidak? Atau ada juga mitos-mitos di daerah kalian yang belum aku sebutkan, kalian coba bisa komen di bawah dan mungkin aku bisa bikin part 2-nya atau kita bisa diskusi bareng-bareng tentang mitos-mitos yang ada di daerah kalian.
Nah, yang perlu aku katakan yang terakhir adalah seberapa besar kepercayaan kita kepada mitos-mitos itu, kita tetap harus mengembalikan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta hidup kita, dan yang mengetahui apa rancangan hidup kita selanjutnya. Oke, Amarus-Amarusku, sekian video hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada ide-ide menarik tentang cerita-cerita yang aku bisa bawain di video-video selanjutnya, kalian bisa aja komen di bawah. Terus kalian juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean cerita dan video-video seru aku lainnya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Mwah.